Setelah memutuskan pensiun dari timnas Jerman, gelandang veteran milik Real Madrid Toni Kroos berencana gantung sepatu di Real Madrid. Setelah Jerman disingkirkan oleh Inggris di babak 16 besar Euro 2020 2 gol tanpa balas, Kroos secara resmi mengungkapkan keinginannya untuk pensiun dari pentas internasional. Toni Kroos beralasan keputusannya untuk pensiun dari timnas adalah untuk lebih fokus kepada keluarga dan klubnya saat ini, Real Madrid. Terlebih, mantan pemain Bayern Munich tersebut juga mengatakan bahwa Real Madrid akan menjadi klub terakhirnya di dunia sepak bola. Gelandang Arsenal asal Prancis Matteo Guendouzi secara resmi akan bergabung ke Olympique Marseille pada musim 2021 dan 2022. Marseille dikabarkan akan membayar biaya peminjaman sebesar 850.000 pound sterling tambah uang sekitar 9 juta pound sterling apabila berminat mempermanenkan jasa Guendouzi di musim panas tahun depan. Selain Guendouzi, Arsenal juga menawarkan William Saliba ke Marseille dengan status pinjaman. Pemain berusia 20 tahun tersebut belum pernah tampil di laga kompetitif bagi Arsenal sejak diboyong dari Saint Etienne dengan biaya mencapai 27 juta pound sterling. Guendouzi dan Saliba tidak pernah masuk dalam skema permainan Arsenal sejak Mikel Arteta mengambil tampuk kursi manajer. Legenda Juventus asal Prancis David Trezeguet menilai pembelian Cristiano Ronaldo dari Real Madrid adalah langkah bisnis terbaik yang pernah dilakukan Juventus selama berada di bawah kepemimpinan Presiden Andrea Agnelli. Pria 36 tahun itu bergabung dengan Juventus dari Real Madrid pada tahun 2018 lalu dengan banderol 100 juta euro. Ronaldo mencetak 101 gol dalam 133 penampilannya bagi nyonya tua serta mempersembahkan 2 gelar Serie A, 1 Coppa Italia, dan 2 Piala Super Italia. Kendati Juventus tampil jelek di musim lalu, Ronaldo tetap mampu keluar sebagai top skor Serie A dengan 29 gol. Setelah resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru AS Roma, The Special One, Jose Mourinho optimis dapat membawa AS Roma kembali ke jalur juara. Dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki, Mourinho yakin dapat kembali membuat AS Roma masuk ke jalur juara setelah terakhir kali meraih trofi di musim 2008. AS Roma berhasil meraih Coppa Italia tahun 2008. Giallorossi gagal bersaing di jalur Scudetto, malah tercecer di posisi ke-7 klasemen Serie A musim 2020-2021 serta tertinggal 29 poin di belakang juara Inter Milan. Wolverhampton Wanderers secara resmi berhasil mendaratkan penyerang muda Barcelona asal Portugal dengan status pinjaman. Barcelona mengonfirmasi bahwa mereka melepas pemain muda Francisco Trincao untuk menjalani masa peminjaman selama setahun. Peminjaman tersebut akan berlaku hingga 30 Juni 2022 dengan harapan Trincao mampu mendapatkan menit bermain di IPL bersama Wolves yang kini ditukangi oleh Bruno Lage yang juga pelatih asal Portugal. Dalam kesepakatan peminjaman ini, Barcelona tidak mencantumkan opsi wajib untuk Wolverhampton membeli Trincao secara permanen. Trincao sendiri baru bergabung dengan Barcelona pada tahun 2020 selepas membela Sporting Braga. Melalui akun media sosialnya, Martin Odegaard secara terbuka mengucapkan terima kasih untuk Arsenal. Martin Odegaard baru bergabung bersama Arsenal pada bulan Januari lalu dengan status pinjaman berdurasi 6 bulan. Dengan 20 penampilan di semua kompetisi serta mencetak 2 gol dan 2 assist. Meriam London Arsenal sejatinya ingin mempermanenkan pemain berusia 22 tahun tersebut, tetapi Odegaard lebih memilih untuk tetap berada di Santiago Bernabeu
debut. Pemain internasional Norwegia itu mengucapkan salam perpisahan dan ucapan terima kasih kepada publik Arsenal yang mendukungnya selama di Emirates Stadium. Bek kiri timnas Jerman, Robin Gosens, secara terbuka menunjukkan minatnya bergabung dengan Barcelona. Bek sayap Atalanta tersebut menjadi salah satu pahlawan Jerman dengan 1 gol dan 2 assist saat lolos dari grup maut yang terdiri dari Prancis, Portugal, dan Hungaria. Barcelona dilaporkan tertarik untuk mengontrak Gosens di musim panas ini. Gosens sendiri akan mendiskusikan masa depannya dengan sang ayah yang juga agennya setelah Der Panzer tersingkir dari Euro 2020. Barcelona mempersilahkan 2 pemain mereka pergi jelang musim 2021-2022. Mereka adalah Samuel Umtiti dan Miralem Pjanic. Ronald Koeman memang tidak menyertakan kedua pemain tersebut dalam rencananya menyambut musim baru. Pjanic bergabung dengan Barcelona dari Juventus dengan biaya mencapai 60 juta euro di musim perdananya. Pjanic kesulitan beradaptasi dengan gaya sepak bola Spanyol. Miralem Pjanic hanya mengoleksi 13 penampilan saja untuk Barcelona, sementara Umtiti sudah bergabung dengan Blaugrana sejak tahun 2016. Koeman tak melihat peran esensial dari pemain asal Prancis tersebut. Chelsea mempertimbangkan menjual beberapa pemainnya demi memuluskan langkah Erling Haaland ke London. The Blues Chelsea bersedia menjual Kepa Arrizabalaga, Olivier Giroud, Tammy Abraham hingga Ross Barkley. Chelsea berharap mendapatkan uang sebesar 86 juta pound sterling dari keempat pemain tersebut. Dari keempat pemain tersebut, baru Tammy Abraham yang secara terbuka diminati oleh Aston Villa. Aston Villa dikabarkan bersedia membayar 40 juta pound sterling untuk penyerang Inggris tersebut. Dilansir Sport Mole, Borussia Dortmund selaku klub Haaland saat ini mematok harga tak kurang dari 75 juta pound sterling untuk penyerang timnas Norwegia tersebut. Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Haaland, namun masih terbentur dengan biaya yang dipatok oleh Borussia Dortmund. MU dikabarkan tak main-main dalam usahanya memboyong Rafael Varane. Setan Merah siap memasukkan Paul Pogba dalam kesepakatan dengan Real Madrid demi memuluskan langkah bek asal Prancis tersebut ke Old Trafford. Manajer Ole Gunnar Solskjaer berharap bisa mendatangkan Rafael Varane pada musim panas ini untuk bagian dari strategi dalam memperkukuh barisan pertahanan Manchester United. Paul Pogba selama ini dikait-kaitkan dengan Real Madrid dan secara terbuka ingin bergabung dengan si putih asal Spanyol. MU dikabarkan siap melayangkan tawaran resmi sebesar 26 juta pound sterling untuk gelandang Inter Milan asal Kroasia Marcelo Brozovic. Ole Gunnar Solskjaer diyakini tertarik untuk merekrut gelandang tengah baru selama jendela transfer musim panas ini guna menambah opsi pemain untuk musim depan. Marcelo Brozovic adalah salah satu di antara pemain kunci Inter Milan saat menjuarai Liga Italia musim 2020-2021. Dia tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan memberikan 7 assist dalam 42 penampilan di semua kompetisi.
Manajer Juventus Massimiliano Allegri telah meminta manajemen klub Nyonya Tua untuk memulangkan Paul Pogba. Situasi kontra Pogba yang tidak menentu membuat Pogba diperkirakan akan dijual musim panas ini. Bahkan Pogba disebut-sebut akan digunakan dalam kesepakatan pertukaran dengan Rafael Varane dari Real Madrid. Menurut 90 Minute Football, Allegri ingin Nyonya Tua berusaha sekuat tenaga untuk mendatangi kembali Paul Pogba. Allegri dan Pogba pernah menikmati hubungan harmonis di masa lalu. Selain Juventus, beberapa klub dikabarkan berminat merekrut gelandang timnas Prancis tersebut, termasuk Real Madrid, Barcelona, PSG, dan Bayern Munich. Paris Saint-Germain secara resmi menuntaskan transfer bek sayap Achraf Hakimi dari Inter Milan. Transfer tersebut menelan biaya sekitar 60 juta euro plus 10 juta euro sebagai tambahan. Dengan begitu, Hakimi hanya bermain selama satu musim di Giuseppe Meazza. Kepergian Hakimi menjadi pukulan telak bagi Inter Milan karena mengalami kesulitan finansial yang memaksa Inter menjual beberapa pemainnya. Selain Hakimi, PSG juga telah menuntaskan kepindahan Wijnaldum dari Liverpool. Leeds United secara resmi membeli fullback Junior Firpo dari Barcelona. Firpo didatangkan Leeds senilai 12,8 juta pound sterling. Pemain berusia 24 tahun itu dikontrak hingga Juni 2025. Firpo menjadi rekrutan kedua Leeds dalam musim 2021 dan 2022 setelah The Whites mempermanenkan Jack Harrison dari Manchester City. Langkah transfer ini terpaksa dilakukan Barcelona untuk memangkas beban gaji pemainnya.